anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah umrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa berjumpa di malam hari ini dalam rangka untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam rangka untuk saling mengingatkan bahwasanya kita semua akan menuju akhirat dan bahwasanya dunia ini akan kita tinggalkan. Saling mengingatkan untuk beramal saleh agar bisa memperberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-31 dan hadis yang ke-32 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in Nawawiyah adalah buku yang mencakup 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dari hadis-hadis yang dianggap oleh Imam Nawawi termasuk dari Jawami'ul Kalim, yaitu hadis-hadis yang singkat akan tapi maknanya padat. Ya, kemudian disempurnakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjadi 50 hadis. Adapun hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi jumlahnya 42. Dan alhamdulillah kita pada kesempatan malam hari ini insyaallah akan kita bahas hadis ke-31 dan hadis yang ke-32. Adapun hadis yang ke-31 al-hadis al-hadi wa thalathun an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala." Ada seorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku kerjakan, maka Allah akan mencintaiku dan orang-orang pun akan mencintaiku. Jadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diajarin suatu amalan yang dengan dia mengamalkan amalan tersebut, maka dia akan dicintai oleh Allah dan juga akan dicintai oleh orang-orang. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Izhad fid dunya yuhibbakallah." Zuhudlah engkau terhadap dunia, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Dan zuhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki orang-orang, harta yang dimiliki oleh orang-orang, maka kau akan dicintai oleh orang-orang. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, hadis ini adalah hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan selain beliau dengan sanad-sanad yang hasan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat untuk bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara para sahabat dan minta ditunjukkan satu amalan yang menyebabkan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seorang telah meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka ya tentunya dia akan sangat beruntung mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan surga telah terbuka di hadapannya. Kemudian dia juga minta amalan yang membuat manusia cinta kepada dia. Pada dasarnya seorang beramal soleh atau seorang menjalankan kehidupan di atas muka bumi ini semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak berharap dengan pujian manusia. Akan tapi bukan berarti seorang tatkala melakukan atau menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, dia cuek dengan manusia. Dia tidak peduli apakah manusia benci kepada dia atau manusia tidak suka dengan dia. Bukan demikian cara kaum muslimin menjalani kehidupannya. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan seorang untuk bisa bergaul. Sebagaimana telah kita jelaskan berulang-ulang sabda Nabi SAW, "La khaira fiman la ya'laf wa la yu'laf." Tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bisa bergaul dan tidak bisa diajak bergaul. Dan Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Siapa mereka? Al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Itu orang-orang yang membentangkan pundak mereka, yaitu membentangkan tangan mereka, yang mereka bergaul dan mudah diajak bergaul. Bagaimana seorang mudah untuk bergaul dan bagaimana seorang mudah untuk diajak bergaul jika dia tidak dicintai oleh manusia? Oleh karenanya orang yang paling buruk pada hari kiamat, kata Nabi SAW,
Inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamati indallah man wada'ahu an-nas ittiqa'a syarrihi. Orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak adalah seorang yang ditinggalkan masyarakat, ditinggalkan manusia gara-gara takut dengan kejahatannya. Dalam riwayat ittiqa'a fuhsyih, karena takut dengan buruknya lisannya. Karenanya hidup di atas muka bumi ini dengan dicintai oleh orang-orang adalah suatu yang dituntut ya. Kalau kita bergaul kemudian orang-orang senang dengan kita, maka kita mudah berinteraksi, mudah untuk mendakwahi mereka, mudah untuk menasihati mereka. Kalau ada hubungan dagang juga mudah, sehingga kita terjauhkan dari keburukan-keburukan orang-orang dan orang-orang juga tidak melakukan kezaliman kepada kita. Namun tentunya segala tingkah laku kita, segala perilaku kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji, bukan karena mengharapkan cinta manusia, tidak, tetapi kita ingin menjalankan perintah Allah dan perintah Nabi SAW, bagaimana bisa berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik, sebagaimana sabda Nabi SAW, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan otomatis orang yang bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, maka dia akan dicintai oleh manusia. Oleh karena jangan salah sangka, jangan sampai seorang kemudian mengatakan, saya tidak peduli dengan apa perkataan orang, yang penting Allah ridho dengan saya. Iya, tidak apa-apa. Allah yang tidak peduli, yang penting kau berjalan dengan prosedur yang benar, dengan akhlak yang benar. Kalau kau sudah berjalan dengan akhlak yang benar, sudah berjalan dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, orang-orang masih tetap membencimu, maka tidak akan memberi kemudaratan kepada engkau selama Allah mencintaimu. Tetapi kalau engkau caranya ngawur, ya, caranya ngawur, cara bergaulnya enggak benar, cara dakwahnya enggak benar, kemudian dibenci oleh orang-orang, maka bukan itu yang dicari, yang dituntut oleh syariatnya. Kemudian dengan berdalih mengatakan, yang penting saya mencari keridhaan Allah, tidak peduli orang benci dengan saya. Ya, bukan begitu caranya. Kita berusaha untuk berdakwah dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, haditsun nasa bima ya'rifun. Sampaikanlah atau berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar nalar mereka. Kadar nalar mereka. Atuhibbuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Apakah kau suka Allah dan Rasulnya didustakan? Oleh karena lihat sahabat ini, atau seorang yang datang kepada Nabi, dia meminta ditunjukkan satu amalan yang membuat manusia cinta kepada dia. Karena kalau orang-orang cinta kepada dia, maka urusan akan mudah, urusan dunia juga mudah, dakwah juga mudah, ya, urusan kaum muslimin juga mudah. Ya, kalau ada kerja bakti atau kerjasama di antara kaum muslimin mudah. Kenapa? Mereka cinta kepada dia. Maka apa jawaban Nabi SAW? Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Dan zuhudlah engkau terhadap harta yang dimiliki oleh orang-orang, maka orang-orang akan mencintaimu. Poin pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu bagaimana seorang bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, caranya dengan zuhud terhadap dunia. Caranya terhadap zuhud terhadap dunia. Jangan terpedaya dengan dunia. Jangan tergiur dengan dunia. Tetapi seorang harus zuhud kepada dunia. Apa makna zuhud kepada dunia? Kebanyakan orang menyangka namanya zuhud kepada dunia adalah seorang yang meninggalkan dunia secara total, kemudian berpakaian dengan pakaian yang lusuh, ya. Bahkan sebagian orang menyangka itulah yang dituntut dalam syariat, kemudian berdalil dengan orang-orang sufah, ashabu sufah, sehingga sebagian mereka kemudian mengatakan inilah zuhud yang sebenarnya, ya. Apakah zuhud demikian? Kalau kita perhatikan penjelasan para ulama sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, kebanyakan perkataan ulama tentang makna zuhud kembali kepada amalan hati. Kembali kepada amalan hati, bukan hanya sekedar amalan zahir. Ya, zuhud kepada dunia kembali kepada amalan hati. Oleh karenanya di antara perkataan para ulama tentang zuhud, seperti perkataan sebagian ulama, sebagian salaf yang mengatakan, ayyakuna al-abdu bima fi aidillah awsaqu minhu mimma bima fi aidin nas, atau bima fi yadi nafsihi. Yaitu seorang hamba lebih yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangannya. Ini di antara makna zuhud yang disebutkan oleh para ulama, para salaf. Artinya apa? Ini seorang lebih yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah daripada apa yang ada di tangannya. Kebanyakan manusia, dia percaya dengan apa yang ada dia miliki.
Kalau dia memiliki harta, maka dia yakin kebahagiaan di tangan dia. Sehingga dia berusaha mengumpulkan harta, ya, dan masuklah harta itu ke dalam hatinya. Oleh karenanya, penjelasan para salaf tentang makna zuhud di antaranya tadi, seorang lebih yakin dengan apa yang ada yang dijanjikan oleh Allah daripada apa yang ada di tangannya. Artinya apa? Harta boleh ada di tangannya, tetapi tidak masuk ke dalam hatinya. Yang ada dalam hatinya adalah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hakikat zuhud. Oleh karenanya bisa jadi seorang itu zuhud dan dia dalam keadaan kaya raya. Bisa jadi seorang itu zuhud dan dia dalam keadaan kaya raya. Dan bisa jadi seorang tidak zuhud meskipun dalam keadaan bajunya lusuh. Meskipun dalam keadaan ya pakaiannya compang-camping. Kenapa? Karena hatinya mencari harta. Hatinya mencari harta namun dia tidak dapatkan. Oleh karenanya kalau kita perhatikan, saya ulangi lagi, kita perhatikan perkataan para salaf, makna zuhud semuanya kembali ke dalam hati. Oleh karenanya dikatakan Malik bin Dinar rahimahullah mengatakan, orang-orang mengatakan Malik bin Dinar az-zahid. Malik bin Dinar adalah seorang yang zuhud. Maka dia mengatakan bukan itu zuhud, yang zuhud adalah Umar bin Abdul Aziz. Yang zuhud adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Malik bin Dinar bukanlah orang kaya. Kalau dia sederhana wajar. Tetapi yang dikatakan kaya adalah, yang dikatakan zuhud adalah Umar bin Abdul Aziz. Yang harta di tangan dia, namun harta tersebut tidak masuk dalam apa? Hatinya. Ini yang disebut dengan zuhud yang sejati. Oleh karenanya, sebagian orang merasa dirinya zuhud, ya, namun kita katakan zuhud terpaksa. Zuhud apa? Terpaksa karena memang nggak punya apa-apa. Kemudian mulai mencela orang yang mungkin berpakaian bagus, mencela mungkin orang yang memiliki kendaraan yang lumayan lah yang bisa dia pakai, yang bagus. Dia mengatakan orang itu tidak zuhud, orang itu ini, orang itu mencela. Sementara zuhud seperti dia menyangka dirinya apa? Zuhud. Padahal dia zuhud terpaksa karena memang tidak punya apa? Tidak punya duit. Bukan ini zuhud, zuhud masalah hati. Oleh karenanya para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala, memang kita dapati terlalu banyak ayat dan terlalu banyak hadis mencela dunia. Banyak sekali ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakanlah bahwasanya perhiasan dunia adalah perhiasan yang kecil, kesenangan yang sebentar. Kemudian Allah mengatakan juga dalam ayat, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Akan tapi kalian lebih mengutamakan dunia, padahal akhirat lebih utama dan lebih kekal daripada dunia. Kemudian contohnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, lama saqallahu kafiran minha syarbata ma'in." Kata Nabi SAW, kalau dunia ini seimbang, setara dengan nilai sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minuman, seteguk minuman kepada seorang kafir. Artinya dunia ini sangat hina, ya. Lebih hina daripada sayap seekor nyamuk. Kalau dunia ini lebih bernilai daripada seekor nyamuk, maka Allah tidak akan berikan minuman kepada orang kafir. Orang kafir tidak berhak merasakan kenikmatan. Namun karena dunia ini hina, maka dunia diberikan kepada orang kafir. Namun dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, memang benar terlalu banyak ayat dan terlalu banyak hadis yang mencela dunia. Tetapi celaan tersebut bukan karena dunianya, tetapi celaan tersebut karena sikap manusia terhadap dunia. Perhatikan di sini. Kenapa dunia tercela? Karena sikap manusia yang terhadap dunia, yang terlalu mencari dunia sehingga lupa dengan akhirat. Padahal kalau dunia tersebut digunakan untuk akhirat, maka terpuji. Oleh karena contohnya Allah mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwasanya la'ibu wa lahu, kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Lihat, dunia ini permainan dan senda gurau, dikembalikan kepada amalan manusia. Wa takathurun fil amwal wal aulad, mereka berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Wa tafakhurun, dan juga saling sombong menyombong, dan saling bangga-banggakan. Allah mencela dunia karena sikap manusia terhadap dunia, bukan karena dunianya. Dalam sebagian ayat yang lain Allah memuji dunia. Contohnya Allah mengatakan, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih." Dialah yang telah menjadikan dunia, bumi ini tunduk kepada kalian sehingga mudah untuk ditempuh, maka berjalanlah di penjuru dunia dan carilah rezekinya.
Allah menyebutkan bahwasanya dunia dibentangkan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'alil ardha mihada. Bukankah kami telah membentangkan dunia? Artinya Allah menunjukkan dunia ini karunia. Karunia. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah yang menjadikan siang dan malam bergantian bagi orang yang bisa mengambil pelajaran dan ingin bersyukur. Perhatikan di sini. Dunia, buminya maupun waktunya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bisa bersyukur dengan dunia tersebut maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dunia tercela sebagaimana penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali bukan karena dunianya, tetapi karena sikap manusia yang tenggelam dalam dunia dan lupa dengan akhirat. Oleh karenanya sering saya sampaikan bahwasanya kekayaan tidak tercela. Sebagaimana juga kemiskinan tidak tercela. Tetapi yang tercela adalah pemilik kekayaan tersebut. Tatkala kekayaan tidak bisa difungsikan untuk kepentingan akhirat, maka tercela orang ini. Kalau seandainya kekayaan tercela secara mutlak, maka semua orang yang kaya tercela. Namun ternyata tidak. Bahkan sebagian nabi kaya raya. Contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kaya rayanya luar biasa. Namun kekayaan tersebut tidak di hatinya. Kekayaan itu di tangannya. Hatinya akhirat. Bagaimana menggunakan kekayaan ini untuk kepentingan akhirat. Nabi Daud, raja, juga demikian. Demikian juga para sahabat, banyak yang kaya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, orang-orang kaya. Oleh karenanya, orang sebagaimana telah lalu, orang-orang miskin cemburu kepada orang-orang kaya. Tatkala mereka datang kepada Nabi SAW dan mereka berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah membawa pergi pahala yang banyak, telah membawa pahala yang banyak. Orang-orang kaya. Yusalluna kama nusalli. Kami salat, mereka juga salat. Wa yusumuna kama nasum. Kami puasa, kami yang miskin puasa, yang kaya juga puasa. Yang jadi masalah, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa. Maka sahabat-sahabat yang miskin apa? Protes. Jadi kekayaan tersebut kalau digunakan untuk akhirat, maka terpuji. Oleh karenanya, tatkala waktunya perang Tabuk, Ghazwatu Tabuk, maka Nabi SAW memberi semangat para sahabat untuk bersedekah. Memberi semangat kepada para sahabat untuk berangkat perang. Disebut dengan Ghazwatul Usrah. Perang yang sulit. Kenapa? Karena jauh perjalanan. Di waktu musim panas, dari kota Madinah harus berjalan ke Tabuk. Tabuk sekitar 750 km. Tatkala itu, ya, disebut dengan perang yang sulit. Kenapa? Karena kondisi yang musim panas tatkala itu, sementara sebagian sahabat kekurangan tidak bisa berangkat. Maka tatkala itu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menyumbangkan 300 ekor onta beserta pelanannya lengkap. Luar biasa. Ini tidak bisa dilakukan oleh semua sahabat. Sahabat-sahabat yang miskin tidak bisa menyumbang. Bahkan sahabat-sahabat yang miskin tidak bisa ikut jihad. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan tatkala mereka datang, sahabat-sahabat yang miskin datang minta kepada Nabi agar disediakan kendaraan supaya mereka bisa berangkat jihad. Qul la ajidu ma ahmilukum alaihi. Dalam Al-Qur'an dalam surat Taubat. Maka Nabi mengatakan, aku tidak mendapati tunggangan yang bisa memikul kalian untuk berangkat jihad. Ya, orang miskin tidak, kalau orang mau jihad harus punya tunggangan, entah onta, entah kuda, karena perjalanan begitu apa? Begitu jauh. 750 km. Atau paling tidak satu kuda gantian berapa orang, satu ekor onta gantian berapa orang. Lebih dari itu nggak bisa, karena kalau yang jalan terus akan terlambat. Sehingga perang tidak bisa jadi. Oleh karenanya sebagian sahabat ditolak oleh Nabi SAW tidak bisa ikut perang. Kenapa? Karena miskinnya mereka. Dan tidak ada onta atau kuda yang bisa mereka tunggangi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun." Maka tatkala Nabi mengatakan tidak ada tunggangan yang bisa kalian tunggangi, maka mereka pun pergi para sahabat dalam keadaan menangis. Sahabat-sahabat yang miskin. Mereka menangis. Kenapa? Hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka tidak menemukan apa yang bisa mereka infakkan. Perhatikan di sini. Tatkala ini nampak kemuliaan orang kaya dibandingkan orang apa? Orang miskin. Oleh karena saya ingatkan tadi perkataan para salaf bahwasanya maknanya zuhud
adalah engkau lebih percaya kepada janji Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Artinya jadikanlah dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Hatimu tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah zuhud yang hakiki. Zuhud yang hakiki. Kemudian di antara makna zuhud yang disebutkan oleh para salaf, yaitu seorang tatkala terkena musibah, dia bersabar dan ridha. Dan dia lebih mengharapkan pahala dari musibah tersebut daripada dikembalikan dunianya yang hilang. Ini kembali kepada keyakinan. Saya ulangi, para salaf mengatakan dia lebih berharap terhadap pahala yang Allah berikan pada musibah tersebut daripada kembalinya dunianya yang hilang tadi. Ini perkara yang berat. Tidak bisa keluar kecuali dari orang yang benar-benar memiliki keyakinan yang tinggi. Kebanyakan kita atau rata-rata kita kalau terkena musibah, kita ingin mobil kita hilang, segera ingin dikembalikan. Anak kita meninggal, kita ingin dihidupkan kembali. Akan tetapi barang siapa yang berharap janji Allah terhadap pahala dari musibah, maka dia lebih berharap pahala tersebut daripada dikembalikannya dunia. Namun ini kembali kepada keyakinan. Kebanyakan orang beriman dengan apa yang dilihatnya. Tatkala suatu yang dilihatnya hilang, ya sudah, hilang berarti. Sementara janji Allah tidak ada yang kelihatan. Semuanya perkara yang gaib. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya segala musibah yang Allah berikan kepada seorang yang beriman, pasti akibatnya lebih baik. Pasti ada hikmah yang lebih baik bagi hamba tersebut. Dia tahu ataukah dia tidak tahu. Pasti ada hikmah di balik musibah tersebut. Sampai-sampai ulama menyatakan, seandainya seorang mukmin ditampakkan hikmah dari musibah yang dia rasakan, maka dia akan minta terus dikasih musibah. Kalau seandainya Allah menampakkan setiap pada musibah, Allah tampakkan hikmahnya seperti ini, keuntungannya seperti ini, pahalanya seperti ini, maka setiap orang akan minta dikasih musibah. Akan tapi ini perkara gaib. Oleh karenanya kembali kepada keyakinan. Di antara makna zuhud yang disebutkan oleh para salaf adalah an yastawiya dhammuka wa madihuka fil haq. Bahwasanya orang yang mencelamu dan orang yang memujimu sama di sisimu. Kalau celaannya dan pujiannya benar. Artinya dia mencelamu karena tepat, memang perlu kau dicela. Dan dia memujimu karena memang kau punya kelebihan sehingga kau dipuji. Tetapi bagimu orang yang mencela sama memuji sama saja. Ini adalah makna zuhud. Kenapa? Karena kau yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kau yakin bahwasanya celaan dan pujian tidak akan mempengaruhi dirimu. Yang berpengaruh kepada engkau adalah pujian Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pujian manusia. Dan yang mencelakakanmu adalah celaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan celaan manusia. Dan ini juga perkara yang berat. Kalau makna zuhud seperti ini, maka siapa yang zuhud? Berat sekali. Kebanyakan kita mencintai orang yang memuji kita. Dan kita membenci orang yang mencela kita. Bahkan yang memuji kita tidak benar pun kita senang. Oh kamu gini, padahal enggak begitu. Tapi karena dia memuji kita senang. Dan ini sifat manusia. Oleh karenanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, kalau kita perhatikan mana zuhud, maka semuanya kembali kepada amalan hati. Ada satu definisi zuhud yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dari Abu Sulaiman Ad-Darani, dan makna zuhud tersebut mencakup makna zuhud yang sebelumnya, dan dia lebih ajma, lebih mencakup makna zuhud. Makna zuhud tersebut an yatruka ma yushghiluhu anillah. Zuhud adalah engkau meninggalkan perkara yang bisa melalaikan engkau dari Allah. Ini adalah makna zuhud. Engkau meninggalkan segala perkara yang bisa melalaikan engkau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang melalaikan engkau dari Allah, menjauhkan engkau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kata Nabi SAW, izhad fid dunya yuhibbakallah. Engkau zuhud kepada dunia, maka Allah akan mencintaimu. Oleh karenanya segala perkara dunia yang bisa membuat orang lalai dari Allah, maka hendaknya ditinggalkan. Dan itu adalah bentuk zuhud. Dari sini, seorang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dunianya secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Karena segala yang berlebih-lebihan butuh waktu. Butuh kerja keras, butuh waktu, butuh ngurusi, butuh maintenance-nya, ya. Banyak perkara yang akhirnya timbul di balik berlebihan tersebut. Contohnya seorang punya mobil. Tidak salah punya mobil dibutuhkan. Tapi dia punya mobil 5. Buat apa mobil 5?
Mobil satu sudah cukup. Untuk mendapatkan 4 yang lebih tadi, mobil kedua, mobil ketiga, mobil keempat, mobil kelima, butuh waktu. Dia harus cari duit lebih. Ya, tujuannya apa? Nambah mobilnya supaya jadi 5. Butuh untuk pergi ke toko cari apa? Ini semua melalaikan, tidak ada faedahnya. Kecuali kalau mobilnya 5 tadi digunakan untuk, misalnya untuk dakwah, untuk apa, untuk kepentingan anak yatim, untuk pondok, nggak jadi masalah. Tapi sekedar untuk dikumpulkan di rumah, ya, buat apa? Ini adalah sikap berlebihan yang tidak sesuai dengan makna zuhud. Tidak sesuai dengan makna zuhud. Karena sesuatu yang berlebihan daripada apa yang kita butuhkan akan menyita waktu, menyita pikiran, menyita hati, ya, sehingga konsentrasi hati harusnya untuk Allah tersibukkan dengan perkara-perkara ini, dan ini sudah pasti nggak mungkin dielakkan. Oleh karena segala perkara yang bisa melaikan seorang dari Allah, maka ditinggalkan, dan itulah makna zuhud. Dari situ para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang tatkala menjalani kehidupan dunia ini kita mulai berpikir latihan masing-masing dari kita untuk melatih diri kita. Setiap kita bertindak ini melalaikan enggak? Kalau enggak melalaikan, lakukan. Kalau melalaikan, mending saya tinggalkan. Kalau enggak melalaikan, maka lakukan. Sebagaimana para sahabat, mereka berdagang. Mereka mengumpulkan harta, tetapi tujuan mereka karena Allah. Sehingga harta tersebut, tatkala mereka cari, mereka tidak lalai dari Allah. Karena dalam hati mereka hadir, harta ini akan saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka meskipun sibuk dengan jual beli, sibuk dengan tawar menawar, sibuk dengan mencari barang, sibuk dengan menjual barang, hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum bisa seperti ini, maka antum tetap zuhud meskipun hartanya banyak. Tetapi kalau tidak demikian, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan sifat orang yang zuhud. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabda Nabi yang berikutnya kepada orang ini, yaitu pada bagian kedua tatkala dia mengatakan, wa ahabbaniyan nas, tunjukkanlah kepadaku amalan yang orang-orang akan mencintaiku. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Hendaknya engkau zuhud kepada harta yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan cinta kepadamu. Ini mengajarkan kita untuk tidak butuh kepada orang lain dan tidak berharap diberikan oleh orang lain. Oleh karena orang yang paling bahagia adalah orang yang harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang harapannya hanya dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengalaman bahwasanya seorang yang berharap kepada makhluk, seorang yang berharap kepada manusia pasti kecewa. Pasti kecewa. Suatu saat dia tidak kecewa dan seringnya dia dikecewakan oleh manusia. Berharap dibantu oleh orang, berharap dikasih sumbangan sama orang, berharap ini orang, akhirnya dia kecewa. Manusia suka berjanji dan dia lupa dengan janjinya. Oleh karenanya makna zuhud agar dicintai oleh orang-orang, yaitu jangan berharap sama sekali dari orang-orang tersebut harta mereka, jangan berharap. Disebutkan dalam riwayat ada seorang Arab Badui, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Orang Arab Badui bertanya kepada Ahlul Basrah, kepada penduduk kota Basrah. Dia bertanya, "Man sayyidukum? Siapa pimpinan kalian?" Maka orang-orang penduduk Basrah mengatakan, Al-Hasan Al-Basri, dialah pimpinan kami. Maka dia bertanya lagi, "Bima sadakum?" Apa yang buat dia menjadikan dia sebagai pemimpin kalian? Maka mereka menjawab, "Lihajatin nas ila ilmihi wastighnaihi an malihim." Karena orang-orang butuh dengan ilmunya, sementara dia tidak butuh dengan harta orang-orang. Orang-orang butuh dengan dia, sementara dia tidak butuh dengan orang-orang. Sehingga orang-orang pun tunduk kepada dia dan cinta kepada dia. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kalau kita berharap kepada orang lain, ya sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, kalau kau memberikan harta kepada orang lain, takun amirahu, maka engkau jadi amirnya orang tersebut. Orang itu akan tunduk pada kamu. Itu sudah jelas. Kalau menundukkan orang, kasih aja harta terus, kasih hadiah terus, lama-lama dia akhirnya tunduk sama kamu. Ini sudah otomatis. Tapi kalau kau ingin jadi tawanan dia, maka terimalah pemberian dia terus. Minta kepada dia dikasih, minta kepada dia dikasih. Maka engkau akan jadi tawanannya.
Tapi kalau kau ingin menjadi saingannya, maka jangan minta sama dia. Sama kedudukanmu dengan dia. Dia tidak butuh sama engkau dan engkau tidak butuh sama dia. Tapi kapan kau butuh kepada dia, maka engkau akan menjadi tawanannya. Engkau akan menjadi tawanannya. Dan seorang berusaha ya hanya menjadi tawanan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi tawanan makhluk. Dan sifat manusia, kalau diminta sekali dua kali dia bantu, tapi kalau terlalu sering diminta bantuan, maka dia pun jengkel. Dia akan benci. Sampai sebagian ulama mengatakan, bahkan kalaupun kau hanya minta pasir yang tidak ada nilainya, kau minta tolong ambilkan saya pasir, kasih. Tolong ambilkan saya pasir, kasih lagi. Lama-lama pasir pun dia tidak mau kasih. Kenapa? Karena ini orang minta-minta terus, tidak bisa kerja sendiri, dia jadi jengkel. Oleh karenanya, di antara nasihat kepada adik-adik kelas saya, dari para mahasiswa di Jamiah Islamiyah Universitas Islam Madinah, tatkala menjadi seorang dai, ya, kapan mad'u, kapan audiens merasa ente butuh kepada harta, ente akan ditinggalkan. Ini ingat ini. Ini nasihat dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, hafizahullah taala. Kapan mad'u merasa antum butuh harta kepada dia, suatu saat kau akan ditinggalkan. Oleh karena jangan pernah merasa butuh kepada orang. Harta akan datang, Allah akan berikan. Allah tidak akan meninggalkan orang-orang yang bertakwa. Allah tidak akan menghinakan orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk belajar. Yang menghabiskan waktunya untuk berdakwah, Allah tidak akan tinggalkan. Tapi jangan pernah berharap kepada manusia. Pertama, kamu pasti akan kecewa. Yang kedua, kau akan ditinggalkan manusia. Ini nasihat bagi saya pribadi dan juga kepada para adik-adik kelas saya, supaya ingat akan hal ini. Karena sebentar lagi akan pulang menjadi dai di tanah air. Maka camkan hal ini bahwasanya, kapan engkau senantiasa butuh kepada orang lain, kepada mad'u, baik dengan secara saraha, dengan jelas-jelas saya butuh bantuanmu, tolong bantu saya, atau dengan isyarat, aduh saya lagi sibuk, aduh saya lagi nggak ada uang, aduh saya lagi ini, lagi banyak utang. Ini isyarat, sebenarnya minta bantuan. Kapan nampak dari dirimu seperti itu, maka kau akan ditinggalkan. Dakwahmu tidak akan berhasil. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, wazhad fima fi aidin nas, yuhibbakan nas. Ya, jadilah engkau orang yang tidak butuh kepada harta orang lain, maka orang-orang akan mencintaimu. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-32. Al-hadis tsani wa thalathun, hadis yang ke-32, an Abi Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, la dharar wa la dirar. Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang lain. Hadisun hasanun, kata Imam Nawawi rahimahullah, hadis yang hasan. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Wa rawahu Malikun fil Muwatta. Bahwasanya hadis yang hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni dan selain mereka berdua secara musnad sampai Rasulullah sallallahu, dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Hadis ini banyak lafal-lafalnya dan banyak riwayat-riwayatnya, jalan-jalannya, sehingga para ulama memberi hukum kepada hadis ini hadis-hadis yang hasan. Ya, karena meskipun sanadnya dalam hadis ini sanadnya lemah, tapi banyak riwayat yang mendukung sehingga naiklah derajatnya menjadi hadis yang hasan, dan hadis yang hasan bisa dijadikan hujjah. Oleh karenanya sabda Nabi SAW, la dharar wa la dirar, tidak ada kemudaratan dan tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang lain, dijadikan oleh para ulama salah satu dari kaidah, ya, yang pokok dari al-qawaid al-kubra, al-fiqih al-kubra. Ada 5 atau 6 kaidah besar dalam fikih. 5 atau 6 kaidah besar dalam fikih, di antaranya ini. Ad-dhararu yuzal, bahwasanya kemudaratan dihilangkan. Mereka berdasarkan dalil sabda Nabi SAW, la dharar wa la dirar, tidak ada kemudaratan dan tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang lain. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna dharar dan apa makna dirar? Dharar artinya kemudaratan dan dirar artinya memberi kemudaratan. Sehingga ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dharar dan dirar satu makna. Nabi mengatakan tidak boleh ada kemudaratan. Kemudian wala dirar adalah penekanan. Seakan-akan jangan ada kemudaratan dan tidak boleh ada kemudaratan. Sehingga sebagian ulama mengatakan dharar dan dirar maknanya sama. Nabi mengulanginya dalam rangka memberi penekanan. Sebagian ulama mengatakan tidak, karena
waw taqtadil mughayarah, kalau ada kalimat dan, berarti sebelum dan sesudah dan berbeda maknanya. Ya, sebelum dan sesudah dan dalam bahasa Arab berarti maknanya berbeda. La darar wa la dirar, berarti darar maknanya lain dengan dirar. Dan ini kebanyakan ulama berpendapat demikian. Darar berbeda dengan makna dirar. Apa bedanya? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan darar atau dirar, darar adalah memberi kemudaratan kepada orang lain dengan tanpa sengaja. Adapun dirar adalah memberi kemudaratan dengan orang kepada orang lain dengan sengaja. Tidak sengaja, misalnya seorang tinggal di lantai ke-3, kemudian dia mandi, kemudian airnya tertumpuk di toiletnya, ternyata air tersebut merembes, jatuh ke lantai bawah. Ini darar. Dia memberi kemudaratan kepada penghuni apartemen yang di bawah dia, namun tidak sengaja. Kalau sengaja, memang dia sengaja tumpahin air banyak biar mereka susah di bawah. Ini namanya apa? Sengaja. Ada yang mengatakan darar adalah seorang memberi kemudaratan ibtidaan. Secara awal memang dia ingin memberi kemudaratan kepada orang tersebut. Adapun darar adalah membalas ala wajhil muqabalah. Jadi darar sejak awal dia ingin memberi kemudaratan kepada orang lain. Adapun darar adalah membalas kemudaratan dengan yang lebih daripada kezaliman tersebut. Kita boleh membalas kezaliman, tetapi harus dengan setara kezaliman tersebut. Fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian ingin membalas, maka balaslah sebagaimana dengan kalian dilakukan. Artinya kalau ada orang bilang kepada kita, misalnya akramakumullah, misalnya dikatakan kamu anjing, maka kita jawab juga kamu anjing. Jangan kita jawab iya kamu anjing rabies. Bapak dan anakmu juga anjing. Nah, ini berlebihan, tidak boleh. Tidak boleh ini. Yang boleh hanya apa? Setara. Kalau kita berlebihan berarti telah berbuat zalim kepada orang tersebut. Di antaranya yang mengatakan berbeda darar wala dirar. Darar adalah kembali kepada syariat. Artinya syariat ini tidak ada kemudaratan. Wala dirar kembali kepada mukallafin, kepada manusia. Janganlah kalian kalau begitu janganlah kalian berbuat kemudaratan. Jadi la darar wala dirar artinya syariat ini. La darar, syariat ini tidak dibangun di atas kemudaratan, semuanya dibangun di atas maslahat. Wala dirar, kalau begitu kalian wahai kaum muslimin jangan buat kemudaratan kepada orang lain. Intinya, kalau kita perhatikan seluruh makna perkataan para ulama tentang hadis ini, intinya jangan buat kemudaratan. Tidak boleh ada kemudaratan dalam syariat. Ya. Dan dalam Al-Quran Allah menyebutkan contoh-contoh kalimat mudarat ini. Contohnya seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tudarru walidatun biwaladiha, walau mauludun lahu biwaladih." Tidak boleh seorang ibu diberi kemudaratan dengan anaknya, dan juga tidak boleh seorang bapak diberi kemudaratan dengan anaknya. Maksudnya apa? Kalau kita baca perkataan ahli tafsir, maksudnya apa? Seorang ibu diberi kemudaratan dengan anaknya. Bagaimana tatkala suami istri cerai, ternyata punya anak, maka suaminya ingin beri kemudaratan kepada istrinya. Bagaimana caranya? Kamu tidak boleh netek anak saya, nggak boleh. Ibunya kan sedih, dia ingin apa? Menyusui anaknya. Ini berarti apa? Memberi kemudaratan, dilarang. Atau dia memberi anaknya untuk disusuin oleh ibunya. Dan wajib bagi sang ayah untuk memberi nafkah. Suruh netek anaknya nggak dikasih nafkah. Nggak, kamu cari makan sendiri, tetein anakmu sendiri. Dia nggak mau kasih nafkah sama anaknya. Ini berarti memberi kemudaratan kepada sang ibu. Sebaliknya juga, tidak boleh ibu memberi kemudaratan kepada bapaknya. Mentang-mentang sudah cerai, istrinya jengkel, ya, ayahnya bilang, ini tetein anak saya, nggak mau, saya nggak mau netein anakmu. Cari perempuan lain. Ya. Tidak semua orang mau netein anak kita. Dan tidak semua anak mau ditetein sama semua ibu. Dia cocoknya sama ibunya. Dalam rangka untuk membuat jengkel suaminya. Ini berarti memberi kemudaratan sang ayah dengan perantaraan anaknya. Seperti itu. Atau sang ayah memberikan anaknya kepada istrinya, tolong netein anak saya. Iya, tapi gajinya 1 bulan 5 juta. Nete aja 5 juta. Misalnya. Nah, ini juga memberi kemudaratan kepada sang ayah. Ini contoh Allah sebutkan dalam Al-Quran. Contohnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihunna bima'ruf, wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian ingin menceraikan istri, maka ceraikanlah dengan cara yang baik, atau tahanlah istri kalian dengan cara yang baik.
Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Perhatikan kalimat dirar. Dan janganlah kalian menahan istri kalian karena ingin memberi kemudaratan kepada istri kalian. Wa ta'tadu, sehingga kalian melakukan pelanggaran, terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. Maksudnya bagaimana? Di zaman dahulu terutama, di zaman jahiliyah, dulu talak tidak dibatasi. Kalau sekarang talak dibatasi cuma 3. Lebih dari 3 nggak boleh lagi kembali. Kecuali istrinya dinikahi oleh lelaki lain. Lelaki lain yang bukan disewa untuk menikahi istrinya. Dibayar untuk kamu nikahi istri, tapi jangan korek-korek ya. 2 malam aja terus ceraikan karena saya mau kembali. Ini nggak boleh, ntar laknat orang seperti ini. Nggak boleh. Dahulu iddah 3 bulan, masa penungguan 3 kali haid. Seorang laki-laki terkadang ingin beri kemudaratan kepada istrinya. Dia ceraikan istrinya, kamu saya cerai. Bulan pertama, kasihan kan dipisah sama dia, terpisah. Bulan kedua, bulan ketiga, sudah mau habis masa iddahnya. Kalau masa iddahnya sudah habis, dia bisa nikah lagi. Oh, dia kembali. Oh, saya kembali. Bukan kembali untuk baik-baik, tidak. Supaya dia nggak bisa nikah. Setelah itu, saya ceraikan kamu lagi. Cerai lagi, tunggu lagi masa iddah. Sampai 3 kali haid. Tatkala mau datang haid yang ketiga, sudah mau habis haid yang ketiga, maka dia mengatakan lagi, saya kembali lagi. Demikian, ini memberi kemudaratan. Kalau kamu ingin cerai, ceraikan dengan cara yang baik. Kalau ingin kembali dengan cara yang baik. Allah mengatakan, la tumsikuhunna diraran lita'tadu. Jangan kalian menahan istri kalian kembali kepada istri kalian, bukan dalam rangka berbuat baik, tapi dalam rangka untuk memberi kemudaratan kepada istri. Contohnya lagi Allah menyebutkan kalimat darar dalam Al-Quran, seperti Allah mengatakan, min ba'di wasiyati yusa biha au yusi biha au dain ghairu mudar. Setelah wasiat yang diwasiatkan oleh orang yang akan meninggal dunia, atau setelah membayar hutang, ghairu mudar, tanpa memberi kemudaratan kepada ahli waris. Maksudnya bagaimana? Kemudaratan kepada ahli waris bisa datang dari 2 sisi, dari sisi warisan, dari sisi wasiat, atau dari sisi hutang. Artinya apa? Seorang kaya raya akan meninggal dunia. Kemudian dia jengkel sama ahli warisnya, anak-anaknya bandel semua. Istrinya kurang ajar. Akhirnya dia, gimana caranya supaya mereka nggak dapat bagian? Maka dia wasiatkan 2/3 hartanya untuk orang lain. Ini tidak boleh seperti ini. Tidak boleh. Maka wasiat tersebut tidak diterima. Wasiat paling banyak cuma 1/3. Karena memberi kemudaratan kepada ahli waris. Atau dia mencintai salah satu dari anaknya 5 orang, yang dia cintai 1 orang, yang lainnya dia tidak begitu cinta. Maka dia bilang 1/3 wasiatku untuk anak yang ketiga. Ini pun wasiatnya tidak diterima. Rasulullah SAW mengatakan, wala wasiyata li waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kalau wasiat hanya boleh kepada selain ahli waris. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Akhirnya apa? Kalau ada wasiat diberikan kepada ahli waris, akhirnya dia dapat jatah lebih banyak daripada ahli waris yang lainnya. Ini tidak diperbolehkan. Atau kemudaratan datang dari sisi hutang, sebagaimana penjelasan Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Tatkala dia akan meninggal dunia, maka dia pura-pura mengatakan, saya punya hutang sekian. Padahal dia tidak punya hutang. Kenapa? Dia ingin beri kemudaratan kepada ahli waris. Ini contoh-contoh kalimat darar, ya, perkataan mudarat yang dinafikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada hadis ini. La darar wala dirar. Tidak ada kemudaratan dalam syariat. Wala dirar, oleh karenanya kaum muslimin tidak boleh membuat kemudaratan. Oleh karenanya kalau kita perhatikan syariat Islam, seluruhnya kembali kepada maslahat. Seluruhnya kembali kepada maslahat. Dan maslahat itu bisa maslahat yang sempurna, atau maslahat yang rajihah, yang lebih tinggi maslahatnya daripada kemudaratannya. Karena kebanyakan yang ada di alam semesta ini, tidak ada maslahat yang murni dan tidak ada kemudaratan yang murni. Kebanyakan yang ada maslahat, ya, yang rajih atau maslahat yang marjuhah, maslahat yang lebih berat atau maslahat yang lebih ringan. Oleh karenanya jika kemudaratan lebih besar daripada kemaslahatannya, maka ini bukan syariat Islam. Ini bukan syariat Islam. Contohnya seperti al-khamr wal maisir. Seperti bir dan perjudian. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang perjudian dan bir. Qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Pada keduanya ada dosa yang besar dan ada manfaat-manfaat bagi manusia. Bir ada manfaatnya, judi juga ada manfaatnya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dari situ Allah mengharamkan perjudian dan mengharamkan
bir untuk diminum karena kemudaratannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita ingatkan kepada para ikhwan sekalian dan juga para jemaah umrah, ya, bahwasanya hadis ini banyak sekali hukum-hukum fikih yang masuk dalam hadis ini. La dharar wa la dirar. Di antaranya yang sudah saya sampaikan adalah masalah haramnya rokok. Masalah haramnya rokok. Rokok haram di antaranya dengan dalil hadis ini. La dharar wa la dirar. Tidak ada kemudaratan dalam Islam dan kaum muslimin tidak boleh memberi kemudaratan. Dan seorang yang merokok maka dia telah mengumpulkan dua kemudaratan. Pertama, dia memberi kemudaratan kepada dirinya dan dia memberikan kemudaratan kepada orang lain. Memberi kemudaratan kepada dirinya dengan merusak dirinya. Dengan menghisap rokok maka akan merusak jantungnya, merusak paru-parunya. Ini hukumnya haram. Seorang tidak boleh merusak dirinya. Tubuhnya adalah amanah. Dia akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang Allah berikan kepada dia. Matanya adalah amanah, jantungnya adalah amanah, kesehatannya adalah amanah. Seorang tidak boleh merusak kesehatannya dengan sengaja. Kenikmatan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana harta juga amanah. Jangan mentang-mentang seorang mengatakan ini harta milik saya, maka dia bebas melakukan terhadap harta tersebut. Tidak boleh. Tidak boleh seorang menghambur-hamburkan hartanya. Tidak boleh seorang israf, wala tusrifu, berlebih-lebihan. Beli mobil yang harganya 5 miliar, buat apa? Beli mobil yang harganya 2 miliar, buat apa? Yang ratusan juta sudah cukup, buat apa yang miliar-miliaran? Ada keuntungannya, ada kepentingannya, kalau ada tidak apa-apa. Tapi kalau hanya untuk gaya, untuk pamer, enggak boleh, israf. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu punya harta, punya mobil harganya 2 miliar, 3 miliar, sementara tangganya miskin kelaparan. Malu. Tidak boleh hartanya dia lakukan sebebasnya, tidak boleh dia bakar uangnya, tidak boleh dia gunakan untuk beli-beli yang hal-hal yang haram. Karena dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan hartanya dan kemana dia habiskan duitnya. Saya sampai pernah ditanya, Ustaz, bagaimana boleh enggak saya beli tas harganya 600 juta? Tas dari apa itu? 600 juta. Tas apa seperti 600 juta? Kalau masukin duit tetap aja enggak ada bedanya 600 juta. Apa kelebihan 600 juta tersebut? Terkadang hanya gaya. Terkadang hanya karena dia ekspor dari atau diimpor dari negara-negara tertentu, negara-negara kafir tertentu. Buat apa? Engkau akan ditanya oleh Allah, ini israf, berlebihan. Kalau harganya mungkin 20 juta itu pun sudah aneh, tapi mungkin masih masuk akal. Orang kaya 20 juta tas yang mungkin. Tapi kalau 600 juta buat apa? Oleh karenanya harta memang kita miliki, namun tidak bebas kita gunakan sekehendak kita, tidak. Harta titipan Allah Subhanahu wa taala dan ada aturan penggunaannya. Nikmat tersebut akan ditanya. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian rasakan. Harta ditanya, kesehatan juga ditanya. Oleh karenanya seorang yang bunuh diri maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian. Sungguhnya Allah sayang kepada kalian. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang bunuh dirinya dengan besi, maka pada hari kiamat besi tersebut akan dia tusuk-tusukkan dalam perutnya sebagai siksaan. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan melemparkan dirinya dari puncak gunung, maka di hari kiamat dia disiksa dengan dilemparkan dari puncak gunung. Dan barang siapa yang bunuh dirinya dengan racun, maka dia akan diberi racun oleh Allah pada hari kiamat. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tubuh ini adalah amanah, tidak boleh seorang merusak tubuhnya. Tidak boleh seorang memotong jarinya, enggak boleh, haram. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bunuh diri dengan menabrakkan dirinya di kereta api, tidak tahu di akhirat kayak apa. Ditabrakin terus sama apa. Demikian juga orang yang merusak jantungnya dengan rokok. Dan sepakat para dokter bahwasanya rokok merusak jantung. Sepakat para dokter, sepakat para ulama, sepakat seluruh manusia. Apakah ada orang mengatakan rokok tidak merusak jantung? Semuanya sepakat. Dulu iklan di tanah air kita, peringatan pemerintah. Rokok bisa menyebabkan kemandulan, bisa menyebabkan impotensi, bisa menyebabkan apa? Mengganggu janin, bisa menyebabkan kanker. Sekarang sudah enggak ada tulisan itu.
Sekarang diganti peringatan rokok membunuhmu. Lebih sangar. Alhamdulillah ada peningkatannya. Tapi terkadang diperinci lebih bagus daripada secara global. Rokok membunuhmu, orang bilang semua orang juga mati. Tapi kalau diperinci bisa menyebabkan ini, jadi orang mungkin lebih hati-hati. Intinya semua dokter sepakat bahwasanya rokok itu mematikan dan rokok itu menyebabkan kanker. Meskipun dokter tersebut juga merokok, tapi dia setuju. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, ya, bahwasanya rokok hukumnya haram. Pertama karena dia membuang-buang uangnya. Sampai ada seorang yang ngobrol sama temannya, orang miskin, terus ditanya, "Sudah berapa lama kau merokok?" "Sudah puluhan tahun dia merokok." Orangnya miskin. Terus setiap hari berapa kau merokok? Saya lupa, dia bilang 1 bungkus atau 2 bungkus. Pokoknya minimal 1 bungkus setiap hari. Coba kau hitung. Berapa pengeluaran uang yang telah kau keluarkan? Akhirnya dihitung, ambil kalkulator, benar-benar dihitung. Dihitung. 1 bungkus sekian. Tahun sekian harganya sekian. Sampai berapa tahun. Kemudian naik lagi harganya apa? Sekian. Terus sekian sampai 20 tahun. Coba keluar berapa miliar. Sudah bisa beli macam-macam. Bisa beli rumah. Bisa beli mobil. Bisa kawin lagi. Gara-gara rokok hilang semuanya. Rumah nggak punya. Rumah ngontrak. Mobil nggak punya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya rokok adalah pemborosan. Kemudian yang kedua, rokok mengganggu orang lain. Orang yang merokok mengganggu orang lain. Dan saya termasuk orang yang paling tidak betah kalau ada orang yang merokok. Baunya tidak kuat. Sampai kalau ada saya sholat di samping saya, orang waladhdallin amin, dia amin, kemudian baunya bau rokok, saya batalkan sholat. Saya nggak kuat. Saya pindah, dan itu boleh. Daripada terganggu. Apalagi uapnya itu terkadang setengah meter ke kanan, setengah meter ke kiri. Seandainya uapnya cuma masuk ke hidungnya, nggak jadi masalah. Enggak. Uapnya menyebar ke depan, kanan, kiri, kena semua orang. Dengan pede dia mengatakan amin, wah keluar uapnya semua. Ini mengganggu orang di sampingnya. Dia baca zikir saja bau. Maka sulit saya bayangkan bagaimana nasib seorang istri yang suaminya apa? Perokok. Bagaimana kalau dekat-dekat suaminya bau yang sangat tidak mengenakan. Suaminya cuek aja. Tidak memahami perasaan istrinya. Oleh karenanya di antara hukuman Allah kepada orang yang merokok, dihilangkan rasa malunya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Sering dia merokok, orang di sampingnya batu-batu, tidak dia pedulikan. Dia cuek, yang penting dia berlezat-lezatan. Anak kecil di samping dia, bahkan anaknya sendiri mungkin batu-batu, dia cuekin. Dia cuekin, yang penting dia enak. Sudah tidak punya malu, tidak memikirkan orang lain. Ini di antara hukuman bagi orang yang merokok. Saya pernah ketemu orang yang merokok, saya tegur. Ada anak saya di situ, tolong, akhi, anak saya lagi di sini. Kamu yang pindah katanya. Subhanallah. Seperti itu, orang tidak punya artinya dia tahu dia salah, harusnya dia yang pindah. Namun demikianlah, orang seperti ini telah dihilangkan rasa malunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala, hadis yang agung ini, la darar wa la dirar, tidak boleh ada kemudaratan dan tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang lain, adalah hadis yang agung yang mencakup banyak sekali permasalahan dalam Islam. Oleh karenanya seluruh masalah yang menimbulkan kemudaratan kepada orang lain, kepada tetangga, maka hukumnya haram. Maka hukumnya haram. Kemudaratan kepada kaum muslimin, contohnya seperti ihtikar, seperti menumpuk makanan supaya nanti harganya naik, ini juga darar, ini juga hukumnya haram. Menjual barang dengan penipuan, ini adalah memberi kemudaratan, ini juga hukumnya haram. Ada barang yang rusak ditutupi kerusakannya, ini juga kebohongan, ini juga memberi kemudaratan kepada pembeli, maka ini juga hukumnya haram. Tetangga misalnya putar musik keras-kerasan atau ribut di tengah malam, lari-lari sehingga yang dibawa kedengaran tidak bisa tidur, ini hukumnya juga haram. Kemudian misalnya masang pintunya diperbaiki, namun pasang pakunya jam 1 malam, ini juga tidak boleh. Ya, kalau pasang paku ya antara maghrib dengan isya, kemudaratan seperti ini dimaafkan karena memang harus. Tidak mungkin dia palu nggak ada suaranya, pasti ada suaranya. Oleh karena kemudaratan ini tidak bisa dihindarkan, maka cari waktu yang lebih membawa kemaslahatan, di antaranya antara maghrib dengan isya atau ba'da asar orang yang sedang tidak tidur. Tapi kalau maku ba'da subuh orang lagi istirahat atau jam 1 malam, ini mengganggu. Ini kemudaratan yang tidak bisa dihindari. Contohnya seperti apa? Terutama orang-orang yang tinggal dengan berbagai macam suku. Contohnya yang terjadi di kalangan mahasiswa Indonesia yang goreng ikan asin.
Pernah kejadian saya pas di kampus, ada sebagian ikhwan, sebagian saudara-saudara kita, mahasiswa, goreng ikan asin. Ikan asin ini baunya sampai lantai keempat. Orang semua pada turun, bau apa ini katanya? Dan tidak semua orang suka dengan bau ikan asin, meskipun kalau makan suka, tapi baunya belum tentu suka. Ini mengganggu kemudaratan, memberi kemudaratan. Maka seorang melihat kondisi, jangan sampai dia memberi kemudaratan kepada orang lain ya. Kalau sesama orang Indonesia nggak jadi masalah, tapi dia tinggal sama ada orang Eropa, ada orang Afrika, ada orang lain, kemudian dia goreng ikan asin dengan dibukakan uapnya selebar-lebarnya, maka sampai lantai 4 pun turun karena terganggu dengan baunya ikan asin tersebut. Demikian juga orang-orang yang tinggal misalnya satu apartemen ada lift, maka kalau buang sampah jangan sampai sampah itu menetes di liftnya. Ini mengganggu. Orang yang masuk dalam lift tahan napas karena bau yang tidak enak. Oleh karena jangan suruh anak-anak kemudian buang sampah sehingga ada kotoran yang terjatuh di lift misalnya. Demikianlah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang bertanya? Silakan. Pertanyaannya, beliau melihat ada orang wudu pakai kaos kaki, diusap-usap aja sah atau tidak? Ini telah kita jelaskan kemarin, bahwasanya asalnya seorang berwudu harus mengenai seluruh kaki, ya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan cucilah kedua kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Sampai kedua mata kaki. Ahlu sunnah wal jamaah kaum muslimin, kalau wudunya kakinya semuanya kena, termasuk tumitnya, semua bagian kaki harus kena sampai kedua mata kaki. Mata kaki kita ada berapa? Coba dia, dua kaki ini mata kakinya ada berapa? Satu kaki mata kakinya berapa? 2. Kalau 2 kaki 4. Kalau orang-orang Syiah tidak. Mata kaki mereka tuh di sini. Antum kalau ini kaki contohnya ya. Kalau kita mata kakinya kan di sini. 2 kan? Kalau mereka mata kakinya di sini itu tulang yang naik. Jadi mereka ngusapnya cuma begini aja sampai sini. Paham? Jadi beda antara kita dengan mereka jauh berbeda. Kalau kita orang Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, kalau wudu harus kena semua kaki di antaranya 2 mata kaki. Mereka enggak. Mata kaki mereka cuma kalau kaki begini ini ada tulang yang naik ini. Ini loh. Ada tulang yang naik. Nah itu jadi usapnya cuma sampai situ sudah cukup. Ini tidak benar. Bagi kita ini wudu yang tidak sah. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala melihat sebagian sahabat ada yang berwudu kemudian tumitnya tidak kena air, kata Nabi SAW, wailul li'aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air. Rasulullah SAW tegur. Bahkan ada orang yang selesai solat, ternyata di kakinya nampak ada seukuran dirham, seukuran duit, uang logam, tidak terkena air. Nabi suruh wudu ulang, suruh solat ulang. Paham? Karena seorang tatkala berwudu harus kena air seluruhnya. Lantas bagaimana dengan kaos kaki? Ijma' ulama bahwasanya boleh seorang mengusap khuf. Khuf adalah sepatu, atau yang sehukum dengan khuf adalah seperti al-jawrabain, yaitu 2 kaos kaki dengan syarat 2 kaos kakinya tebal, tidak kelihatan kulit dari luar, dan menutup 2 mata kaki. Maka ini boleh tatkala wudu diusap. Namun ada syaratnya. Untuk bisa mengusap mata kaki, syaratnya tatkala dipakai harus dalam keadaan suci. Da'huma, sebagaimana hadis Al-Mughirah, tatkala Nabi SAW ingin berwudu, maka seorang sahabat, kalau nggak salah Al-Mughirah, ingin melepaskan 2 sepatu Nabi. Nabi mengatakan, da'huma, fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Jangan lepasin sepatu saya, karena saya memasukkan kedua sepatu saya dalam keadaan, kedua kaki saya dalam keadaan suci. Dari sini kata para ulama, seorang tatkala ingin memakai khuf, memakai sepatu, atau memakai kaos kaki, maka dia berwudu, bersuci. Setelah dia bersuci, terutama ini sangat dibutuhkan di sini. Di Indonesia ini kurang dibutuhkan. Di sini sangat dibutuhkan, terutama musim dingin. Pakai kaos kaki, pakai sepatu sangat dibutuhkan di Madinah. Terutama tatkala musim dingin. Oleh karenanya dia berwudu dulu, berwudu secara sempurna, maka kemudian dia memakai kaos kaki yang tebal tapi yang tidak kelihatan apa? Kulit dari luar. Atau dia pakai sepatu. Setelah itu kalau dia batal dan dia ingin berwudu lagi, maka tinggal berwudu dan cukup diusap. Diusap bagian atasnya. Ini ijma' ulama, hadisnya mutawatir tentang hal ini.
Hanya saja kita orang Indonesia kurang tahu. Kenapa? Karena jarang ada yang praktekan. Karena kebanyakan kita gerah kalau pakai kaos kaki gerah segera dibuka. Beda kalau di sini, musim dingin kita butuh pakai kaos kaki. Buka kaki kedinginan. Oleh karena orang banyak pakai kaos kaki. Dengan syarat tadi, dia makainya dalam keadaan apa? Suci. Kalau dia sudah buka kaos kakinya, maka batal. Ya. Batal. Maka kalau mau pakai lagi, berwudu lagi, baru pakai apa? Kaos kaki lagi. Ada lagi yang bertanya? Sini Pak. Nggak kedengaran Pak. Tolong maju ke depan Pak. Apa? Beliau bertanya lagi, apa dalilnya hukum haramnya rokok itu menurut kesehatan atau menurut syariat? Menurut kesehatan atau menurut apa? Syariat. Tentunya syariat dan kesehatan ada kaitannya. Kapan kita bisa mengamalkan hadis la dharar wala dirar? Tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang lain. Tentunya dengan melihat ini mudarat atau tidak. Ternyata secara kesehatan rokok itu memberi apa? Kemudaratan. Rokok itu memberi apa? Kemudaratan. Oleh karenanya syariat dan kesehatan tidak bisa dipisahkan. Karena syariat menghukum setelah tinjauan kesehatan. Menurut tinjauan kesehatan ini memberi kemudaratan, maka hukumnya apa? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Bahkan saya telah menulis buku tentang masalah ini. Bagaimana para ulama Syafi'iyah dahulu sudah mengharamkan apa? Rokok. Sudah mengharamkan rokok. Oleh karenanya para hadirin, sering saya sampaikan, tidak ada seorang pun tatkala merokok mengatakan bismillah, tidak ada. Enggak ada. Hatinya apa? Enggak enak mau bilang bismillah, enggak ada. Dan tidak ada seorang setelah merokok mengatakan alhamdulillah, tidak ada. Yang ada setelah merokok diinjak rokoknya. Enggak ada. Kemudian yang menakjubkan juga tidak ada seorang pun masuk dalam para hadirin, para jamaah umrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan dan sungguh menakjubkan, tidak ada seorang pun yang masuk dalam toilet sambil membawa makanan apapun, tidak ada. Karena orang tidak nyambung, lagi buang air kemudian makan donat misalnya, enggak nyambung. Tapi kalau lagi buang air sambil merokok nyambung sekali. Nyambung sekali. Kemudian rokok memberi kemudaratan kepada orang lain. Ini juga poin. Kalau antum merusak tubuh antum, jangan mengganggu orang lain. Kalau dalam hadis disebutkan bagaimana terlaknat orang yang buang air di tempat persinggahan orang, misalnya di bawah pohon rindang, kemudian dia buang air di situ, dia kencing di situ sehingga menimbulkan bau yang busuk. Ini dilaknat dalam syariat. Bagaimana dengan orang yang membuat bau busuk dihirupkan kepada orang lain? Orang tidak kuat dengan bau apa? Dengan rokok. Apalagi diganggu tatkala sedang sholat. Apalagi memasukkan asap racun tersebut dalam tubuh orang lain. Dan sebagaimana perkataan para dokter bahwasanya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Dan saya kenal orang di sini di kota Madinah yang meninggal dunia gara-gara seorang wanita meninggal dunia gara-gara suaminya perokok. Istrinya meninggal apa? Meninggal dunia kena kanker paru-paru. Kenapa? Karena rokok dari suaminya. Ya. Oleh karenanya saya juga baca kemarin sempat ada kabar wallahu alam benar atau tidak di internet tentang seorang anak yang kena kanker gara-gara rokok bapaknya. Bapaknya tidak pernah merokok di hadapan anak-anaknya karena malu, enggak enak, takut khawatir anaknya terkena penyakit. Tetapi ternyata nikotinnya tersebut menempel di tubuhnya, di bajunya, dan anaknya sering digendong sehingga menghirup dari apa? Nikotin tersebut, akhirnya kena kanker. Oleh karenanya sepakat kita katakan, semua orang sepakat bahwasanya rokok memberi kemudaratan, dan dalam kaidah segala yang memberi kemudaratan maka hukumnya haram. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Perempuan boleh enggak masuk di Masjid Nabawi? Boleh, bagian perempuan banyak sebelah kanan. Perempuan. Oh, yang dalam keadaan datang bulan. Ada khilaf di antara para ulama, tapi lebih hati-hati adalah tidak masuk dalam apa? Masjid. Ya, lebih hati-hati tidak masuk dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab. Di luar aja, di bagian luar.
Ada lagi yang bertanya? Apa? Mengganti sholat yang ditinggalkan, ada khilaf di antara para ulama ya. Ada yang mengatakan, ulama sepakat kalau sholat tersebut ditinggalkan karena uzur, contohnya karena ketiduran atau lupa, maka sepakat ulama harus diqadha. Berdasarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran dari suatu salat atau lupa, maka salatlah tatkala dia ingat. Ini sepakat para ulama. Jadi masalah kalau salat tersebut ditinggalkan secara sengaja, ya, ditinggalkan secara sengaja. Kebanyakan ulama mengatakan diqadha dan sebagian ulama mengatakan tidak diqadha. Pendapat yang mengatakan tidak diqadha lebih kuat, ya. Karena tidak ada dalil yang menyuruh untuk mengqadha. Seorang yang meninggalkan salat maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah terjerumus dalam dosa besar, meninggalkan salat. Dan telah kita jelaskan meninggalkan salat dosanya lebih besar daripada berzina. Meninggalkan salat dosanya lebih besar daripada mencuri. Oleh karenanya para ulama khilaf meninggalkan salat kafir atau tidak. Adapun orang pezina, mencuri, membunuh, para ulama sepakat mereka tidak kafir. Namun mereka harus ditegakkan hukum had. Tetapi orang yang meninggalkan salat khilaf di antara para ulama kafir atau tidak. Oleh karenanya meninggalkan salat merupakan dosa yang besar. Sebagian ulama mengatakan wajib diqadha seorang tidak salat misalnya 15 tahun enggak salat. Bagaimana cara qadhanya? Repot juga. Namun sebagian ulama mengatakan tetap wajib untuk diqadha. Bagaimana cara qadhanya? Di antaranya katanya dengan cara yang mudah. Misalnya dia tidak salat 4 tahun. Ya udah selama 4 tahun dia setiap salat zuhur, habis salat zuhur salat lagi. Habis salat asar salat lagi salat asar. Habis salat maghrib salat lagi. Habis salat isya salat lagi salat isya. Selama 4 tahun. Kalau selesai 4 tahun sudah selesai qadhanya. Tapi saya lebih condong pendapat yang mengatakan tidak bisa diqadha. Karena qadha hanya kepada salat yang ditinggalkan karena uzur. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia bertobat kepada Allah dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Apa? Hukumnya apa? Oh, darah darah. Oh. Hah. Mengenai menderma misalnya bagian tubuh kita yang misalnya ginjal lah, yang biasanya apa? Ginjal. Maka ini ada khilaf di antara para ulama, khilaf yang kuat. Ada yang mengatakan hukumnya haram. Kenapa tubuh kita bukan milik kita? Tubuh kita milik apa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama membolehkan terutama ginjal yang sehat yang jika diambil satu tidak memberi kemudaratan. Wallahu alam, saya tidak tahu mana yang lebih kuat, saya belum pernah bahas secara, cuma saya jelaskan ada khilaf di antara para ulama sehingga tidak mudah-mudahkan kita, apalagi orang jual ginjal, jual mata misalnya, ini tidak boleh. Kalau jual mata jelas kemudaratan, ya. Oleh karena terkadang hal ini dibicarakan tentang seorang yang akan meninggal dunia atau mayat yang masih berfungsi sebagian organ tubuhnya, boleh enggak diambil? Ini pun khilaf. Mayat saja masih orang apa? Khilaf. Kenapa? Karena seorang yang sudah meninggal tetap mulia sebagaimana dia masih hidup. Intinya saya tidak tahu mana yang lebih kuat pendapatnya, akan tapi ada khilaf di antara para ulama dan khilafnya kuat. Wallahu alam bishawab. Wajib apa? Apakah wajib mengerjakan umrah setiap kali masuk Mekah? Tidak ya. Tidak mesti orang yang niat umrah silakan umrah, enggak jadi masalah ya. Umrah ada khilaf, ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang mengatakan wajib. Itu pun wajib cuma sekali seumur hidup. Bagi ulama yang mengatakan umrah hukumnya wajib, artinya cuma sekali seumur hidup. Dan banyak ulama yang mengatakan yang wajib cuma haji. Umrah tidaklah wajib. Umrah hukumnya hanyalah apa? Sunnah. Kalau sunnah maka tidak wajib ya. Dan kalaupun wajib cuma sekali seumur hidup, dari situ barang siapa yang berulang kali masuk Mekah, tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan apa? Umrah. Tawaf wada pun ada khilaf di antara para ulama. Mayoritas ulama menyatakan bahwasanya tawaf wada hanya ada pada haji. Adapun umrah tidak ada tawaf wada'nya. Karena Nabi SAW mengatakan ij'alu akhir ahdikum bil bait. Ya, jadikanlah perpisahan kalian sebelum meninggalkan kota Makkah adalah tawaf di Ka'bah, itu tatkala sedang haji. Tatkala sedang haji. Oleh karenanya konteksnya berkaitan dengan haji. Oleh karenanya para ulama dalam buku-buku fikih mereka menyebutkan tentang hukum tawaf wada berkaitan dengan haji, bukan berkaitan dengan umrah. Demikianlah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala,
apa yang bisa kita sampaikan. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi pada hadis yang berikutnya, hadis ke-33. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.